Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brother dan sister fillah, hari ini saya Alif Muhammad kedatangan anak-anak muda lagi nih dari Kabupaten Bandung. Dikenalin lagi walaupun kita sudah kenal sebelumnya ya. Silakan boleh kenalan, siapa namanya? Nama saya Alia Sofia. Alia, ini? Saya Amara Latifah Pasya. Pasya, ini? Saya Bram Wicaksana. Siapa kak? Bram Wicaksana. Bram Wicaksana. Nah, ini ada anak-anak muda dari Kabupaten Bandung yang sekarang untuk kita ngobrol-ngobrol nih terkait apalagi bulan Ramadan nih, daripada dipakai tidur nggak jelas ya, dari sahur tidur terus sampai buka puasa baru bangun gitu ya, atau dipakai bukber sama pacar kan. Aneh ya gitu-gitu tuh ya, Cari takjil sama pacar itu lagi banyak itu. yang lebih enak mah PPT ya. Apa tuh PPT? Komunitas para pencari takjil. Nah, itu kerjaannya nyari-nyari takjil yang enak-enak di Kota Bandung. Asal jangan sama pacar ya Pak Ustadz ya. Boleh gitu. Jangan. Nah, daripada hal-hal yang tidak manfaat yang kayak gitu, maka kita dipakai untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah, barangkali kita tuh bentar lagi nih. Sekarang tuh pada tahu Mas sekarang berapa Ramadan? Ayo. Pada puasa tuh ya itu lah ya. Puasa kan? Alhamdulillah puasa ya. Nah, sekarang tuh puasa hari keberapa, Cik? 13 Ramadan. 12, 11, 13, ayo. 12 Ramadan. Nah, tak mau 11, mau 12, mau 11, 12 Ramadan. Tapi kita tuh sebentar lagi ada satu malam yang luar biasa banget, dikenal malam 17 Ramadan. Ada yang namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran tuh malam di mana Al-Quran itu turun. Jadi, nah turun teh, apakah turun kayak misalnya Quran ya langsung turun pakai sayap gitu ya, itu Nabi Muhammad atau kayak gimana? Nah itu tuh ada prosesnya. Nah itu tuh malam yang luar biasa banget, yang dimana mungkin kita sebagai anak-anak milenial nih, atau anak-anak Gen Z nih nggak ngeh sama itu teh, terkait malam Nuzulul Quran, atau mungkin sering dengar, tapi nggak tahu maksudnya apa sih, atau Nuzulul Quran tuh kayak gimana. Nah barangkali nih dari teman-teman semuanya kira-kira ada yang mau bertanya nggak, atau mungkin dulu pernah belajar Nuzulul Quran di sekolah, di SMA ya. Lalu nggak sempat nanya nih ke guru agamanya. Nah silahkan tanyain ke saya, silakan, ada nggak? Oh iya Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz. Siapa tadi teh? Bram. Kang Bram. Iya. Jadi kan berhubung waktu sekolah itu saya agak sering bolos-bolosan ya gitu ya. Jadinya memang agak keskip gitu ya. Agak keskip gitu sih pelajaran agama teh gitu jadinya. Nah saya teh mau nanya Pak Ustadz, itu proses turunnya Al-Quran itu ke Nabi Muhammad itu kayak gimana sih Pak Ustadz? Karena kan memang ya semua orang tahu gitu diturunkannya ke Nabi Muhammad, tapi prosesnya itu bagaimana dan seperti apa gitu loh Pak Ustadz. Oke. Nah gini, prosesnya tuh proses yang sebenarnya luar biasa banget. Jadi Al-Quran itu turun waktu itu, Rasulullah tuh lagi berdiam diri di Gua Hiro. Dia lagi berdiam diri, Rasulullah, tiba-tiba datanglah wahyu. Jadi sebelum ada bahasanya wahyu, atau firman Allah tuh wahyu, turun dari atas, lewat perantara disampaikannya, atau kalau sekarang apa, tukang posnya. Nah gitu ya, tukang posnya itu tuh malaikat Jibril yang bawa wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Maka itu prosesnya tuh dari Allah kepada Nabi Muhammad itu perantaranya dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril ini yang membawa wahyu dari Allah ini kepada Nabi Muhammad. Maka apa yang pertama? Kan kita kalau misalnya turun Nuzulul Quran, turun nih Quran. Apakah Quran seablak-ablak dari Al-Fatihah sampai An-Nas langsung turun semua, atau satu-satu nih? Nah ternyata pada masa itu Rasulullah itu satu-satu. Tapi satu-satu itu bukan berarti surat pertama, kan surat pertama kita Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah yang diturunin pertama, bukan. Tapi ternyata ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Di sana ngajarin untuk kita apa? Iqra, baca.
Maka ini ngewajibin ke kita, setidaknya kita sebagai umat Rasulullah ini tuh, untuk kita sebagai anak muda nih, khususnya kita tuh udah malas baca, bener nggak? So, udah berapa buku dari kecil yang udah ditamatin, Quran aja belum tentu tamat gitu ya. Dan ya, kita karena sering jarang baca buku, padahal ayat pertama yang Rasulullah dapat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, bacalah. Maka ini juga sebagai hikmah kepada kita, apalagi kan suka dengar nggak bahwa persentasi orang baca di Indonesia tuh turun banget, betul. Kecil banget dari daripada negara-negara yang lain kan. Literasi kita tuh jelek banget. Padahal sebenarnya kita sebagai muslim kewajibannya adalah yang pertama Rasulullah diajarkannya membaca, bacalah. Baik itu membaca secara tersurat, membaca tersurat itu ya berarti Al-Quran, baca buku, baca apapun itu yang manfaat, atau tersirat. Tersirat itu membaca alam. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat jeda berikut ini. Oke, brother and sister Villa, kita lanjutkan lagi. Kenapa sih membaca alam itu maksudnya bukan membaca alam, wah hujan ini mah, atau misalnya teh, atau ini mah panas, atau bukan itu, tapi membaca alam itu dalam artian kayak gini misalnya. Kenapa Allah ngasih takdir kayak gini sih ke aku? Dibacanya ini tuh sebagai ujian, atau dibaca sebagai tanda bukti marah Allah ke aku? Misalnya Allah tuh ngasih masalah terus gitu, nyata ujian atau Allah tuh lebih marah ya? Kalau ujian, pertanyaannya kalau misalnya ujian, oh mungkin jangan-jangan emang ini ujian karena ternyata ngapain marah, dah aku merajin sholat, dah saya merajin tarawih, saya lagi puasa sekarang, saya baca Quran. Tapi kebalikannya, sementara sholat misalnya jarang sholat kita tuh nggak pernah ibadah, nggak pernah dekat sama Allah, dikasih ujian, dikasih susah hidupnya. Nah itu jangan-jangan Allah marah ke kita. Maka itu yang bahasa kita membaca tersirat. Ketika ada sesuatu yang datang ke kita, takdir misalnya, kita bertemu sama siapapun, kita pernah kecewa sama siapapun, kita pernah sama sayang sama siapapun. Nah itu tuh adalah kita harus baca. Maksud Allah nemuin saya dengan dia kenapa? Kenapa sih Allah nemuin setiap aku kenal sama orang tuh selalu orang itu tuh ngecewain aku? Nah maksud Allah tuh apa sih? Maksud Allah biar apa misalnya? Biar mungkin Allah tuh pengen ngasih tahu bahwa setiap orang ada potensi bakal ngecewain kita. Yang nggak akan mungkin bisa ngecewain kita, cuma Allah. Maka kenapa kalau lihat Nabi Muhammad semuanya, ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, bahkan kakek pamannya juga meninggal sebelum Nabi Muhammad sudah dewasa. Ini pengen ngajarin apa satu-satunya yang nemenin kita, siapapun dari hidup sampai nanti kita mati, cuma Allah. Setiap orang-orang yang bertemukan sama kita, orang-orang yang orang-orang yang mungkin membahagiakan kita hari ini juga, itu tuh bakal meninggalkan kita. Nah itu kita bisa baca yang tersirat-tersirat. Jangan hanya sekedar membaca yang sedikit-sedikit langsung khawatir, sedikit-sedikit langsung galau. Karena ada kemungkinan yang menurut kita buruk ternyata baik kata Allah. Dan nggak akan mungkin apa yang Allah kasih ke kita, apapun itu yang menurut kita dan buruk menurut kita benar. Karena segala sesuatu yang sama Allah kasih ke kita, nggak akan mungkin ada yang buruk. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya kenapa nuzulul Quran balik lagi tadi ini tuh ngajarin ke kita bagaimana Allah ngasih wahyu ke Rasulullah dari langit, nurunin firman-Nya lewat malaikat Jibril, posnya nih, tukang posnya malaikat Jibril, sampai diterima sama Nabi Muhammad SAW dalam gua Hiro. Lalu apa ayatnya? Iqra, baca. Nah, ini juga ngajarin nih kita harus banyak baca. Jangan banyak baca di bulan Ramadan, banyak bacanya apa? Ini Quran. So, udah berapa juz hari ini? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Kalau sekarang hari malam ke-12 minimal 12 juz sekarang harusnya. Biar nanti pas 30 hari ke-30 tamat dah 30 juz. Sadar nggak sih bahwa Quran itu 30 juz? Berapa surat tahu nggak? 114 surat. Berapa ayat tahu nggak? 6.600. Ada yang nyebutin 6.000 walaupun banyaknya yang bilang 6.666 nah gitu. 6.666 ayat. Nah, itu hal yang dibaca tuh tersiratnya. Kenapa ada 114 surat? Itu kan harus didalamin sama kita. Maksudnya apa ya? Kenapa katanya Iqra pertamanya, tapi kenapa surat pertamanya Al-Fatihah ya? Al-Fatihah mah ayatnya turun kapan-kapan turun gitu. Tapi di surat pertama Al-Alaq malah masuknya di juz di juz terakhir kan. Surat Al-Alaq itu masuk juz 30 kan di surat-surat terakhir. Nah, ini kan yang dibaca sama tersirat. Berarti bukan hanya bukan baca Qur'annya aja, baca artinya juga, baca tafsirnya juga. Baca ada ayat Quran itu namanya kitabnya Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Quran.
Jadi ada setiap ayat ini ada sebabnya turunnya. Kayak tadi sebab turun Quran ini tuh karena ini. Karena ayat ini tuh turun karena ini. Ayat ini tuh turun karena ini. Ada yang kayak gitu. Dan setiap ayat Setiap ayat. berarti memang ada sebab akibatnya itu ya. Sebabnya ada, Sebabnya akibatnya adalah untuk mengajarkan ke kita. Mengajarkan gitu. Akibatnya ya sama Rasulullah untuk belajar. Iya. Karena pasti ada kemungkinan Rasul lagi kebingungan, ada satu hukum yang belum ada nih, Rasul bingung akhirnya, kumaha, gimana ya ini dan lain sebagainya. Dan Rasul nggak boleh ngambil keputusan sendiri, maka turunlah ayat untuk menjaga itu semua biar Rasul tidak mengeluarkan nafsunya sendiri. Akhirnya turun ayat, contoh misalnya, la taqrabus sholata wa antum sukar. Ada ayat kayak gitu, janganlah kamu sholat ketika kamu mabuk. Nah itu juga sama, itu teh karena pada zaman dulu mabuk tuh udah kayak, wah masyarakat jahiliyah teh mabuk tuh udah kayak minum air putih. Kalau nggak mabuk teh pusing, sok bayangin coba. Kalau kita mabuk teh pusing mungkin ya, kalau pernah nyobain itu juga, kalau belum pernah nyobain mah jangan. Tapi kalau zaman dulu, kalau nggak mabuk pusing. Zaman-zaman jahiliyah, para masyarakat jahiliyah yang kafir Quraisy itu, wah orang-orang drug master semua itu. Orang drinking master semua, tukang minum semua itu tuh. Malam-malam minum, mau tidur minum, orang mah bangun tidur teh minum air putih ya. Dia mah minumnya kayak gitu. Waduh, mabok. Luar biasa. Maka Rasulullah mengajarkan sedikit demi sedikit, salah satunya la taqrabus sholata wa antum sukar. Bayangin, kamu kafir Quraisy, tiba-tiba kamu kenal Allah dan Nabi Muhammad, tiba-tiba ingin masuk Islam, tapi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya tuh susah dilepas. Yang mabok itu susah dilepas sama sahabat-sahabat dulu tuh. Maka Rasulullah ngajarin dulu la taqrabus sholata wa antum sukar. Kalau kamu mau sholat jangan mabuk. Makanya akhirnya sahabatnya mau sholat duhur bentar lagi, mau mabuk tapi bentar lagi sholat duhur. Pas habis sholat duhur kan bentar lagi asar ya. Mau habis sholat asar kan bentar lagi maghrib ya, terus kayak gitu. Sampai akhirnya mabuk ini atau alkohol ini dijadikan satu yang haram di Al-Maidah ayat 3 yang misalnya khinzir, babi atau misalnya alkohol itu tuh benar-benar haram. Itu tuh saking hebatnya Islam untuk meningkatin hukum mabuk aja 2 tingkatan. Yang pertamanya mabuk tuh nggak haram. Bukan nggak haram, belum haram. Belum diharamkan. Haram itu kalau kamu mau sholat. Begitu. Mau sholat jangan mabuk. Tapi sekarang mah kan Qur'annya udah utuh ya, maka semuanya udah haram karena ada Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah berikan semua, kata Allah, baik itu hukum dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang diharamkan itu adalah darah, babi, anjing, terus tuh alkohol. Nah akhirnya jadi haram. Makanya ada sebab-sebabnya. Semua ayat ini per ayat ya, bukan per surat. Per ayat itu ada sebab. Makanya kalau semakin kita kenal sama Quran sebenarnya semakin hidup kita tuh enak loh. Quran ini tuh bagaikan kayak kalau beli motor pasti ada buku panduan. Ya, ini tuh buku panduan kamu lahir gitu. Jadi pas kamu lahir, ini buku panduannya. Jadi ketika galau ya, lagi galau, lagi stres, lagi bahagia sekalipun bukan ada. Iya. Lagi bahagia aja ada aturannya di Islam, bukan lagi galau aja. Jangan sampai ngedeketin ke Allah pas lagi susah-susahnya. Pas lagi bahagia lupa ke Allah. Nah, kebanyakan kayak gitu sekarang. Kebanyakan kayak gitu. Jangan bilang kebanyakan, bilang bisa ke diri sendiri kayak gitu ya. Ya benar kan? Ya, bener. Makanya nuzulul Quran ngajarin ke kita untuk bisa lebih dekat sama Allah. Gitu teman-teman semuanya, brother dan sister fillah. Gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Aku deh. Aku boleh. Gini Ustadz, bagaimana sih umat Islam memperingati nuzulul Quran itu? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya Pasha, kita lihat jeda berikut ini. Oke, brother dan sister fillah, jadi pertanyaan dari Pasha ini kita lanjutkan. Sebenarnya memperingatinya bukan harus di malam 17-nya itu aja. Tapi setidaknya memperingatinya membuat kita lebih banyak baca Quran. Tadarus Quran. Jadi tujuan membaca Quran itu bukan khotam. Bukan khotam itu bukan tamatnya baca Quran. Tapi gimana kita bisa konsisten, bisa istiqomah terus baca Quran. Bahkan baca Quran di hadis pahalanya tuh alif lam mim itu pahalanya bukan 1, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Kamu baca tiap hari alif lam mim dapat udah pahalanya 3. Bayangin baca 10 ayat. Bayangin baca kalau di buka Qur'annya ada ain kalau ininya ya. Baca seain, belum baca sehalaman, belum baca 2 halaman, berapa puluh kalian dapat pahala. Masa sih kurang reward yang Allah kasih itu tuh.
Masa kurang? Masa masih kurang sih ngebuat kita akhirnya malas baca Quran? Karena amalan yang paling terbaik untuk memperingati nuzulul Quran adalah tadarus Quran. Itu amalan paling baik-baiknya adalah setiap malam misalnya malam pas nuzulul Quran kita ngebiasain untuk memperbanyak baca Quran. Tapi Ramadan juga jadi momentum harusnya untuk kita memperbanyak baca Quran. Kayak tadi biasanya sehari sejuz biasanya. Karena kan biar 30 hari itu pas 30 juz, jadi sebulan tuh tamat baca Quran tuh biar minimal seumur hidup sekali aja khatam Quran minimal. Bisi belum pernah mah gitu, bisi belum pernah minimal khatam Quran gitu. Jadi amalan terbaik ketika nuzulul Quran adalah membaca Quran. Jadi membaca Quran baik itu tadarusnya dari awal, baik mulai dari Al-Fatihah atau dari terakhir membaca kita dari mana. Kita misalnya terakhir dibaca di surat mana lanjutin dulu aja sampai tamat. Jangan sampai akhirnya amalan-amalannya ngebuat kita ngebuat kita malah melalaikan membaca Quran sendiri. Itu amalan yang pertama utama. Yang kedua, memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam, tarawih. Jadi kalau tarawih kan bukan wajib ya, intinya ikut tarawihnya setelah sholat isya. Nah, sebelum sahur biasanya ada sholat malam lagi tambah. Tapi kalau sudah sholat tarawih dan witir malamnya, nanti pas misalnya sebelum kamu mau sholat tahajud nih, boleh silakan, tapi nggak perlu harus baca sholat witir lagi, katakan witirnya sudah witir. Kecuali kalau kamu sudah sholat tarawih belum witir, karena mau lanjutin lagi sholat nanti pas lagi sahur misalnya, pas lagi sahur, maka setelah sholat tahajudnya berapa rakaat, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, maka baru terakhir witir. Witirnya kan bisa 1, bisa 3, bisa 5. Kalau witir itu kan yang ganjil-ganjil sampai bisa 11 juga maksimal. Terus juga yang paling penting juga selain baca Quran, sholat malam, yang ketiga itu adalah memperbanyak zikir. Zikir ini tuh yang paling gampang yang Rasulullah ajarin adalah zikir yang kayak pada sholat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Atau yang dipaketin tuh satu paket lengkap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itu udah pasti hafal kan? Gak akan mungkin gak hafal lah gitu. Tapi jarang dibaca, benar gak? Makanya itu Ramadan teh jadi wadah untuk kita biar bisa dieling-eling, bisa diingat-ingat terkait ya kayak gitu. Makanya amalannya harus kayak gitu. Jadi ngebuat kita semakin banyak ikro, bener. Amalannya yang terbaik adalah ikro, baca Qurannya, baca sholatnya, baca zikir dan zikir juga biar lebih dekat lagi sama Allah. Begitu. Ada lagi nggak? Aku mau tahu apa sih hikmah dari turunnya Al-Quran? Hikmahnya diturunnya Quran bagi kita adalah yang pertama sebagai hudan. Hudan itu petunjuk. Masa depan kita itu milik Allah. Masa lalu juga bukan milik kita. Kita tuh cuma punya masa sekarang. 1 detik kemudian, 1 menit kemudian kita nggak tahu. Maka petunjuknya ada di sini. Gimana memaksimalkan kita untuk 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Petunjuknya di sini. Makanya kayak yang kata saya tadi bilang, guidance ini. Kalau hilang arah, ini nih petanya. Jadi buku panduannya Buku panduannya, petanya. Kalau Dora mata katanya peta-peta. Nah, kita mah ini nih petanya. Peta kehidupan. Peta kehidupan kita dari lahir sampai ke nanti meninggal. Ini petanya di sini. Contoh, ada ayat yang luar biasa. Tentang Ramadan deh yang paling gampang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan dari sana tuh udah ngasih tahu sebenarnya Ramadan tuh ngapain sih? Kita tuh ngapain sih puasa dan sebagainya? Ujungnya la'allakum tattaqun. Kasih petunjuk ke kita biar kita jadi orang bertakwa. Bukan untuk lebaran, tapi untuk jadi orang bertakwa. Maka hikmah utama Al-Qur'an yang diturunkan ada nuzulul Qur'an ini adalah ini tuh sebagai petunjuk. Nabi Muhammad itu bisa akhirnya bertahan dakwah 13 tahun perjalanan gitu ya, 23 tahun 10 di Mekah, 13 tahun di Madinah. Itu tuh kan ada petunjuknya di Quran. Karena setiap step by step Rasulullah itu ketika bergerak, ketika mengambil keputusan, nunggu dulu wahyu dari Allah. Bahkan ada ayatnya di Ad-Duha, Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha walaili. Maka Rasulullah pernah satu hari Rasulullah tuh pernah enggak turun-turun wahyunya sampai galau Rasulullah. Beberapa bulannya Rasulullah tuh turun enggak turun-turun gitu. Wahyu tuh galau Rasulullah tuh. Stres mungkin sekarang. Sampai akhirnya turun ayatnya Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka. Aku enggak akan pernah ninggalin kamu Muhammad.
Nah dari sana kan ngajarin ke kita. Quran ini kalau kita sholat, kita bayangin kita lagi ngobrol sama Allah. Kalau Quran, Allah yang lagi ngobrol sama kita. Nah gitu logikanya. Makanya balik lagi, utamanya hikmah nuzulul Quran itu adalah Quran itu sebagai petunjuk untuk hidup kita, biar hidup kita lebih baik lagi, baik di dunia dan di akhirat. Karena doa kita kan di akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah dunia yang baik bagi kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat juga baik bagi kami. Wa qina azabannar, dan hindari kami dari api neraka. Maka teman-teman, kalau ini Quran, nuzul Quran, dimaknai bahwa ini Quran sebagai petunjuk hidup kita, insya Allah kalian masa depannya baik dunia dan akhirat bakal lebih baik. Begitu, brother dan sister fillah. Semoga bermanfaat ya, karena sesi kita sudah beres nih. Nanti kita kapan-kapan lagi ngobrol, brother dan sister fillah. Sekali lagi semoga bermanfaat dan nuzulul Quran ini menjadi pelajaran buat kita semakin dekat kepada Quran, semakin memahami Quran, dan semakin kita belajar akan tadarus Qur'annya, akan tajwidnya, dan juga ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.